Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa PKS TV dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan ridhonya kita dipertemukan dengan bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan 1446 Hijriah. Tentu kesempatan yang sangat istimewa ini mari kita gunakan semaksimal mungkin melalui ibadah puasa Ramadan dengan segala syariatnya akan mengantarkan kita kepada tujuan dari puasa itu sendiri, yaitu tercapainya peningkatan ketakwaan diri kita semakin baik dan semakin baik lagi. Pemirsa PKS TV dan Bapak Ibu dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk melihat sisi lain dari kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keteladanan beliau berkaitan dengan utamanya masalah puasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada dasarnya adalah pribadi yang memang disengaja oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi teladan atau uswatun hasanah, utamanya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keteladanan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bersifat universal. Siapapun sebenarnya, muslim atau non muslim, kalau dia secara jujur membaca, memahami tentang kepribadian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menemukan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, tentu utamanya adalah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum pribadi beliau itu adalah ya tentu orang yang sangat sempurna. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Namun secara rinci ada yang mungkin bisa kita upayakan agar kita bisa menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun kadarnya masing-masing orang berbeda-beda untuk mencapai apa yang atau tingkat ketakwaan yang diinginkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau beribadah kepada Allah itu masya Allah ikhlasnya, tunduknya, patuhnya, ketaatannya, totalitasnya, ya, dan khusyuknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjadikan ibadah itu sebagai sarana dan bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas melimpahan rahmat, hidayah, nikmat, pengakuan yang selama ini Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu kita dapatkan dalam kisah dialog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah istri Rasulullah melihat satu kenyataan betapa khusyuknya Rasulullah dalam ibadahnya, qiyamul lailnya, salatnya, ketenangan jiwanya. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pribadi yang sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Ketika Aisyah kemudian menceritakan dan menanyakan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjawabnya adalah afala akunu abdan syakura. Luar biasa. Kalimatnya singkat, tetapi memberikan satu pesan kepada kita bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa kita jadikan sebagai pembuktian dan sarana pengakuan kita terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, dan buktinya adalah kesungguhan kita, kekhusyuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
terkhusus tentang puasa Ramadan. Bagaimana akhlak yang bisa kita teladani pada pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan ini bulan spesial, bulan yang tidak ada tandingannya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Bulan yang disebutkan di dalam banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki keunggulan-keunggulan, memiliki kelebihan-kelebihan. Dibuka pintu-pintu surga dan tidak ada satupun pintu surga yang ditutup di bulan Ramadan. Ditutup pintu-pintu neraka dan tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka di bulan Ramadan. Dibelenggu para setan-setan itu, apalagi setan-setan kali dari jin yang maradatul jin. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memerdekakan kepada mereka penghuni neraka, dan itu terjadi setiap malam. Di situ ada keberkahan, di situ ada malam Lailatul Qadar, di situ ada nuzul Quran dan lain-lain sebagainya. Dengan segala keutamaan yang ada pada bulan Ramadan, sudah semestinya kita menghargai, kita memposisikan Ramadan sebagaimana Allah dan Rasul memposisikan Ramadan. Kita menghormati Ramadan dengan menunjukkan kesungguhan kita di dalam beribadah, di dalam berdakwah, di dalam beramal, dan di dalam berkontribusi kepada kebaikan. Kembali kepada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan ini, tentu yang pertama di siang hari beliau berpuasa. Sebagaimana kita berpuasa, karena memang hukumnya wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagaimana di malam harinya? Di malam harinya tentu dihidupkan dengan berbagai macam mujahadah-mujahadah, kesungguhan-kesungguhan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan di dalam banyak riwayat dan bagaimana Rasulullah menyampaikan pula dalam nasihatnya kepada kita, man shoma ramadhana wa qama lailahu, man shoma ramadhana wa qama lailahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Satu di antara sabda beliau mengatakan, barang siapa yang berpuasa di siang harinya, kemudian qiyamul lail, ada tarawih di sana, ada tahajud di sana, atau menghidupkan malam-malamnya dengan tilawah, dengan tadabbur, dengan menghafal, dengan murojaah, dan memahami Al-Quran. Dihidupkan siangnya dengan puasa, dihidupkan malam-malamnya dengan ibadah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Peluang di situ Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang sedang berpuasa. Subhanallah. Lebih-lebih lagi di 10 malam terakhir nanti. Kita sekarang berada di awal Ramadan. Begitu nanti kita masuk di 10 malam terakhir, kita mendapatkan bagaimana contoh Rasulullah bermujahadahnya lebih dekat lagi dengan Allah. Beliau itikaf selama 10 hari, 10 malam di masjid. Ya tentu tidak semua kita berkesempatan dan mampu, karena terikat dengan berbagai macam tanggung jawab pekerjaan dan sosial yang lainnya. Tetapi Rasulullah setidak-tidaknya memberikan satu contoh kepada kita, keteladanan. Hendaknya kita di malam terakhir nanti juga menyempatkan di antara waktu-waktu kita itu membersamahi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. 1 bulan, 1 hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyediakan keutamaan lebih bagus dari 1000 bulan. Hitung-hitungannya kurang lebih dari 83 tahun umur kita. Itu senilai 1 malam itu dengan 83 tahun usia seseorang. Dan itu hanya setahun sekali di bulan Ramadan dan di akhir 10 malam terakhir bulan Ramadan. Di penghujung Ramadan tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan zakat fitrah. Karena itu adalah merupakan tuhratun lis-shaim, ya, wa tu'matun lil masakin. Buat orang-orang miskin merupakan konsumsi buat mereka, dan buat orang yang berpuasa adalah sarana untuk mensucikan jiwa dan dirinya. Kemudian diakhiri rangkaian ibadah Ramadan itu dengan salat Idul Fitri 1446 Hijriah. Tentu banyak lagi yang sebenarnya bisa kita ungkapkan. Keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain misalnya kita dapatkan di dalam riwayat Imam Ibnu Abbas, sahabat Abdullah Ibnu Abbas.
Dalam hal Rasulullah betapa bulan Ramadan itu dermawannya. Saksi sahabat Abdullah ibn Abbas pernah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah itu sosok pribadi yang sangat dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan lebih-lebih lagi kata beliau, kalau berada di bulan Ramadan, kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih tinggi lagi. Setidak-tidaknya masing-masing kita pasti punya kelebihan-kelebihan. Yang punya harta, berikanlah harta kita untuk mereka yang membutuhkan. Berikanlah untuk memberikan support dakwah. Berikanlah untuk mendukung proyek-proyek kebaikan. Saudara kita di Palestina membutuhkan. Tetangga kan kiri kita yang mungkin fakir dan miskin, mereka juga membutuhkan. Silakan. Bagi kita yang punya kelebihan rezeki, berikanlah rezeki kita. Bagi kita yang punya ilmu, sampaikan ilmu itu sebagai zakat ilmu kita. Bagi orang yang punya keterampilan, punya kemampuan, berikanlah, kontribusikan apa yang kita miliki untuk kebaikan orang banyak. Al-yadul uliya khairun minal yadis sufla. Orang yang memberi itu lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang meminta. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan singkat taujih yang kita sampaikan, ya, diskusi yang kita sampaikan betul-betul setidak-tidaknya menginspirasi dan mengingatkan kita kembali bahwa kita punya teladan yang sangat mulia dalam semua kehidupan kita, utamanya dalam rangka kita mengoptimalkan peluang ibadah di bulan Ramadan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku lu batas ma'un, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.